walaupun intidornya lama, tapi untuk menghindari gunjingan masyarakat, menghindari problematika sosial tadi, tetap beliau memperbolehkan. Nah, jadi walaupun semisal ada musola yang mukhil tadi bacaannya, itu kita tetap berangkat ke jamaah untuk menjaga kondisivitas sosial di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di acara Semarak seputar masalah Ramadan kita. Ya, ini alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat-sahabat kita langsung kedatangan yang mungkin bisa dikatakan yang punya program, yaitu Ketua Rizalul Ansor Kecamatan Pakis Aji. Program kita bersama-sama. Program kita bersama-sama. Oke. Bersama Pak Yai Mutahar. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih. Alhamdulillah, walaupun puasa mau mulai seger. Tetap tidak berkurang. Malah bertambah. Bahkan bertambah subur. Ya alhamdulillah. Ngeten Yai, jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan imam sholat. Jadi mungkin ini juga pernah saya alami sahabat-sahabat. Jadi ketika saya pergi Ini jangan-jangan yang bertanya jenengan nih. Gimana kebetulan ceritanya? ada tanya, kemudian saya juga mengalami. Ya. Itu ketika saya menjadi jamaahnya, ternyata imamnya itu kurang fasih atau bacanya itu nggak lancar. Utamanya adalah Fatihah. Nggak pernah TPQ mungkin itu. Mungkin seperti itu. Ya. Nah itu bagaimana itu Yai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Terima kasih sahabat Nurus atas pertanyaannya yang mungkin ini pengalaman pribadi ya. Ini memang untuk menjawab hal ini itu tidak bisa hanya kita lihat dari kacamata fikih. Ini juga ada masalah sosial di dalamnya, di mana di lingkungan kita biasanya itu ketika kita mengambil imam, menetapkan seorang imam musola maupun masjid, itu biasanya kan orang yang sering ke masjid atau orang yang rumahnya paling dekat di masjid, karena menjaga waktu sholat 5 kali sehari semalam yang bisa konsisten ini rata-rata yang kita ambil adalah orang yang paling dekat dengan masjid. Nah, masalahnya kadang yang kita angkat menjadi imam ini kadang memang nyuwun sewu bacaannya kurang fasih. Nah, gimana kalau kita berkeyakinan bahwa imamnya itu bacaannya itu kurang fasih, terus kita makmum kepadanya. Secara fikih itu gimana? Secara sosial juga gimana? Karena kita bicaranya tidak hanya fikih ya. Nah, untuk masalah fikihnya, kita bermakmum kepada imam yang bacaannya kurang fasih. Ini kurang fasihnya ini kita lihat dulu. Fasih yang bagaimana? Kalau fasih sampai mukhil atau mencacati makna daripada lafal Al-Quran, itu kita tidak boleh bermakmum kepada beliau. Jika cacatnya itu sampai merubah makna. Semisal alaika menjadi aliha, kan menjadi ha. Ini kan maknanya sudah sangat jauh. Nah, kalau mukhilnya sampai seperti ini, kita tidak boleh bermakmum kepada beliau. Tapi kalau cacatnya atau kurang fasihnya itu dari sifat kurang sedikit aja, semisal so itu kan sifatnya tafkhim, menyunyu. Bibir kita itu moncong. Nah, kurang sedikit moncongnya seperti sin dan sebagainya, itu tidak sampai mukhil kepada makna. Kalau tidak mukhil kepada makna, kita bermakmum kepada beliau tidak masalah. Masih boleh ya? Nah, masih boleh. Ya. Walaupun ya ini juga sebagai catatan kita bersama-sama bahwa ketika kita menetapkan seorang imam, yang paling diambil adalah orang yang paling fasih. Ya. Itu masalah fikihnya. Nah, untuk masalah sosialnya gimana? Kita sebagai seorang santri, kita sebagai mungkin ya dipandang oleh masyarakat itu sebagai panutan.
ketika kita tidak mengikuti jamaah yang imamnya sudah ditetapkan tadi, tidak pergi ke masjid, tidak pergi ke musola, nanti akan menjadi gunjingan. Iya, betul. Nah, ini kan beda masalah dengan tadi. Tadi masalah fikihnya, sekarang kita lihat dari segi sosialnya. Nah, itu gimana? Apakah kita semisal imamnya itu bacaannya memang sampai mencacati makna, kita tidak berangkat ke musola atau gimana? Kalau kita tidak berangkat ke musola, nanti akan ada stigma negatif. Nah, ini orang yang berilmu aja sholatnya tidak mau ke masjid. Jamaah. Nah, gitu. Ada stigma negatif di sini. Nah, di kitab Al-Bujairami ala Syarhil Minhaj itu beliau memberikan solusi yang sangat-sangat jitu. Di mana kalau kita menemukan sebuah permasalahan seperti ini, imam bacaannya itu cacat sampai merubah makna, kita itu tetap alangkah baiknya tetap pergi ke masjid. Lah kita kan tahu tidak boleh bermakmum pada beliau. Nah, terus gimana? Kita sholatnya munfarid sendirian, tapi gerakannya mencocoki imam. Boleh itu. Boleh. Asalkan ketika kita berhenti ini tidak berniat untuk menunggu imam. Semisal imamnya bacaannya lambat, kita Fatihahnya rada cepat, terus selesai ada jeda panjang. Kita sengaja menunggu imam, itu tidak boleh. Intidar atau menunggu orang yang menjadi imam yang tidak ada hubungan sholat dengan kita. Karena kita kan sholatnya munfarid, ya, tidak ada hubungan dengan sholatnya imam. Kita menunggu beliau itu ketika masa tunggunya panjang itu juga bisa membatalkan sholat. Jadi bacaannya kita atur sekiranya tidak sampai menunggu panjang dari. Tapi di dalam kitab tadi, ya, Syekh Bujairami ala Syarhil Minhaj tadi itu walaupun intidornya lama, tapi untuk menghindari gunjingan masyarakat, menghindari problematika sosial tadi, tetap beliau memperbolehkan. Nah, jadi walaupun semisal ada musola yang mukhil tadi bacaannya, itu kita tetap berangkat ke jamaah untuk menjaga kondisivitas sosial di masyarakat kita. Meskipun sholatnya munfarid. Iya, nah, itu sebuah solusi. Tapi namun sebenarnya kan nggak boleh dibiarkan, gitu. Iya, itu yang catatan itu. Kita kalau kita mengangkat imam itu kita benar-benar mencari orang yang bacaannya paling fasih. Ya. Begitu sahabat, jadi sudah jelas gitu, apalagi kita posisinya santri ya. Kalau mau istilahnya sudah ada imam yang ditetapkan oleh masyarakat, kemudian itu sudah terbiasa untuk mengimami, kemudian kita di rumah baru kan nggak mungkin dong kita langsung seketika kan nggak ngucar ngacir ya, istilahnya begitu. Jadi secara adab untuk solusinya saya sangat setuju sekali. Jadi sahabat-sahabat kita tetap ke masjid tetapi sholatnya munfarid. Kalau memang itu imamnya tidak sesuai dengan tadi ya bacaannya sampai dengan merubah makna, ini berbahaya. Begitu saya kira itu sudah sangat jelas sekali. Terima kasih Yai sudah berkesempatan menjelaskan terkait itu. Semoga sahabat-sahabat nanti kedepannya bisa menjadi imam semua yang baik begitu ya. Amin. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi share, like, komen, dan subscribe akun YouTube kami yaitu PAC Ansor Pakes Aji. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.